Kita mulai aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ke kajian Qur'ani setiap hari Kamis sampai Sabtu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang belum follow silakan follow dan hafalin jadwalnya, kita akan live setiap hari Kamis sampai Sabtu ya. Dan untuk minggu ini spesial gitu ya, kita akan membahas seputar Isra Mi'raj gitu, seputar mitos-mitos terkait Isra Mi'raj. Kalau kisah Isra Mi'rajnya sih teman-teman sudah pada tahu lah ya. Sebagian besar teman-teman itu sudah pada tahu kisah Isra Mi'raj. Tetapi di dalam kisah itu memang banyak sekali mitos-mitos yang disisipkan. Yang mana ya justru mitos itu melanggar dari kebenaran informasinya gitu. Nah, ini bahayanya mitos tuh di sini. Kadang-kadang mitos itu datangnya setengah-setengah gitu ya. Oke. Nah, semalam di akun Tadabbur Institute saya udah menjelaskan tentang apa itu Isra gitu ya. Cuma jelasin 3 kosakata aja habis sejam lebih gitu ya. Pertama saya jelasin kata subhana, kemudian barokna haulahu. Nah, yang ketiga belum saya jelaskan sebetulnya ayat gitu ya. Tapi ayat ini intinya tanda gitu. Nah, nanti pada pertemuan hari ini pun saya coba jelaskan ya, kenapa Allah selalu mengatakan tanda gitu. Kenapa Allah berinteraksi dengan manusia melalui tanda-tanda gitu. Maksudnya kenapa sih nggak Allah tuh langsung muncul aja mukanya, "Woi, ini loh aku." gitu. Ya. Mengapa Allah berkomunikasi dengan manusia melalui tanda-tanda gitu ya. Al-Quran itu kan merupakan susunan dari ayat-ayat, artinya yang merupakan susunan dari tanda-tanda. Nah, di sini kan umat Islam banyak salah sangka, menyangka Allah itu ngumpet gitu, ya kan? Makanya Allah itu mengirim utusan, Allah ngumpet gitu. Ada mukanya ada, tapi sekarang tuh Allah ngumpet. Nah, itu anggapan umat Islam tuh, kacau beliau gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari juga ya. Oke. Itu ayat. Mengapa Allah pada akhirnya selalu berinteraksi dengan ayat. Nah, salah satu tujuan diperjalankannya Rasulullah dalam Isra gitu ya. Sebagaimana di ayat yang semalam kita sudah katakan, kita sudah bahas. Subhan. Di situ ada kata-kata pergerakan yang menunjukkan bahwasanya perjalanan Nabi ketika Isra itu ya memang perjalanan gitu ya. Badannya gerak gitu, jalan, traveling ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Rasulullah itu seperti orang yang sedang naik perangkat, ya anggap aja pesawat, anggap aja ya, bukan pesawat betulan loh. Karena untuk menempuh perjalanan dengan kecepatan begitu hebatnya gitu ya. Ya bayangin aja ketika itu kan kalau naik kuda berapa lama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Bisa sebulan lebih gitu. Tetapi zaman Nabi ketika Isra, Nabi bisa menempuh dalam 1 malam. Artinya ada perangkat yang Rasulullah naik. Dan itu jelas bukan kuda Pegasus gitu ya. Nggak mungkin kuda Pegasus bisa menempuh jarak seperti itu, ya nggak ada gitu. Pegasus itu ya makhluk mitologi, bukan makhluk real. Gitu. Tapi kita kan selalu membayangkan Nabi naik kuda Pegasus gitu kan, yang kita sebut sebagai burak gitu. Nah, untuk menempuh kecepatan seperti itu tentunya Nabi memerlukan device. Oleh sebab itu Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekeliling Nabi. Ya kan? Kenapa ya? Nabi itu manusia gitu, butuh oksigen. Ya minimal oksigen lah selama perjalanan. Kalau makan minum mungkin bisa skip Nabi dalam 1 malam. Tetapi oksigen nggak bisa. Oleh sebab itu ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya berapa kilometer itu gitu ya, tentunya Nabi memerlukan perangkat agar dia tetap stabil kehidupannya gitu ya. Kalau naik pesawat ya, terus jendelanya dibuka, pintunya dibuka, ya kacau. Nggak ada tekanan udara di situ. Ya kan, seperti itu. Oke. Nah, itu makna dari barokna haulahu dalam konteks perjalanan Nabi Muhammad. Jadi barokna haulahu itu tidak kembali kepada Masjidil Haramnya,
ataupun Masjidil Aqsa-nya, akan tetapi kembali kepada Nabi Muhammad. Hu-nya itu Nabi Muhammad, gitu ya. Kalau Masjidil Haram ya itu ada di ayat lain, gitu kan. Dia memang diberkahi karena memiliki sumber air Zam-Zam. Tapi kalau Masjidil Aqsa sekarang ya, semalam kan saya sempat nyeletuk juga kan, nggak ada berkah-berkahnya Masjidil Aqsa. Iyalah, coba aja hidup di sana. Kita nggak bisa hidup gitu kan, karena banyak konflik. Nah itu habarokna haulahu. Nah kemudian teman-teman yang harus teman-teman highlight adalah ujung dari ayat itu. Ya, itu di highlight. Jangan cuma perjalanannya. Tujuan dari perjalanan itu di highlight. Ya jangan sampai kita, Tuhan sudah ngomong ini, kita ngarang-ngarang lagi gitu. Ya kan, ngarang-ngarang. Ini kan gini, begini. Diisukan sampai ngelihat Tuhan. Sampai ketemu sama Tuhan. Ini apa? Ya di surat Al-Isra kan jelas tuh. Di surat Al-Isra ayat 1. Linuriyahu min ayatina. Agar kami dapat melihatkan kepada Muhammad ya sebagian dari tanda-tanda kami. Ya. Bukan linuriyahu ya, apa untuk memperlihatkan diriku, bukan. Gitu ya. Allah itu tidak punya fisik, makanya selalu berkomunikasi dengan tanda. Ya. Nah ini tujuan ini jangan lupa di-highlight sama umat Islam. Atau teman-teman misalkan punya majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, RT, RW, kelurahan. Ya, sebarkan ini informasi Quran. Tujuan Nabi diberangkatkan Isra itu untuk diperlihatkan tanda. Bukan kata saya, kata surat Al-Isra. Nah, nanti pagi ini kita akan bahas tentang Mi'rajnya, yang pada dasarnya ya untuk memperlihatkan tanda juga. Ya. Kalau teman-teman buka surat An-Najm, ya kan, Mi'raj ini kan sebetulnya istilah yang kita buat, gitu. Sebetulnya nggak ada istilah Mi'raj itu, ya nggak ada gitu kan. Nah Mi'raj itu istilah yang kita buat untuk perjalanan Nabi, katanya Sidratul Muntaha, gitu kan. Nah kalau teman-teman perhatikan baik-baik di surat An-Najm ayat 18, ya. Nah, ini kita loncat sedikit aja ya ke surat An-Najm ayat 18. Itu kan Allah berfirman di situ apa? Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubro. Ya. Sekali lagi Allah mengatakan bahwasannya perjalanan ini untuk menunjukkan kepada Muhammad tanda-tanda kami. Ya kan? Makanya perjalanan Nabi Muhammad Isra gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Untuk ditunjukkan Masjidil Aqsa-nya. Kenapa ditunjukkan Masjidil Aqsa-nya? Ya bekas nabi-nabi terdahulu adanya di situ. Ya. Bekas nabi-nabi terdahulu adanya di situ. Kita tahu lah yang namanya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya, itu bekasnya, tanah bekasnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, turun-temurun nabi di situ. Nah, di Kanaan situ. Ya bahkan kalau ditarik dari sebelumnya dari Nabi Ibrahim punya anak Ishak, ya Ishak punya anak Yakub, ya di situ brojol-brojolnya gitu. Di Kanaan situ. Jadi jejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya yang mempunyai satu keturunan, satu garis nasab, yaitu adanya di Kanaan. Nah, Nabi Muhammad sebagai nabi baru gitu ya. Nah, karena dia nabi terakhir gitu ya. Di tahun itu dia kan mengalami persekusi yang gila-gilaan. Gitu kan, persekusi yang gila-gilaan dan ditinggal banyak orang-orang tercinta. Salah satunya Khadijah, istrinya beliau sendiri. Diperjalankan ke Masjidil Aqsa tentu untuk melihat ayat. Ya. Ibarat kata Allah tuh ingin memperlihatkan pada Nabi Muhammad. Mat, sini lihat sini, Mat. Bekas nabi-nabi terdahulu. Perjalankanlah ke Masjidil Aqsa gitu loh. Ya, banyak bekas-bekasnya di situ. Ya tentunya dengan kondisi waktu itu kita nggak bisa samakan dengan kondisi sekarang. Intinya Allah ingin memperlihatkan pada Nabi Muhammad. You are not the first become Nabi, but you are the last. Itu obviously gitu ya. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya,
untuk memacu semangatnya, dibawa dia ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan tanda-tanda, bekas-bekas peninggalan nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang diperlihatkan kepada Nabi apa? Tanda, ayat. Nah, umat Islam ini karena kita nggak familiar dengan semiotika, makanya ketika mendengar tanda itu atau kita kemana-mana gitu. Mungkin ada yang membayangkan juga, oh tanda apa nih? Tanda putar balik gitu kan. Tandanya kayak gini. Papannya warna biru. Ya. Ya itu salah satu sistem tanda juga sih, gitu. Nah, tanda itu kan contohnya tuh papan warna biru atau papan susah lah, lampu merah. Apa sih artinya lampu merah gitu? Nah, lampu merah menandakan, kalau di perempatan nih ketemu lampu merah nih, lampu merah menandakan berhenti gitu loh. Jadi lampu merah itu bukan lampu merahnya gitu, tetapi dia menunjukkan kepada satu hal, sebuah instruksi, sebuah arahan, kita disuruh berhenti. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan lampu lalu lintas, biar nggak terjadi kekacauan, gitu. Khususnya di perempatan, di pertigaan. Ya kan? Lampu kuning, ya bukan masalah lampu kuningnya, gitu. Tetapi ada instruksi, ada arahan yang harus kita patuhi. Apa? Hati-hati. Ya. Lampu hijau, ya, bukan lampu hijaunya yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah instruksi di balik lampu hijau itu, ya kan, agar kita segera maju, segera melaju gitu. Jangan berhenti. Lampu hijau waktunya kita jalan. Nah, lampu merah, kuning, hijau itu merupakan sistem tanda. Ya, jadi instruksi jalan terus, instruksi hati-hati, instruksi berhenti, direpresentasikan dengan cahaya lampu gitu. Ya. Jadi bukan lampunya yang sebenarnya, tetapi adalah instruksi untuk berhenti, hati-hati dan jalan terus. Ya, untuk menyederhanakan hal-hal yang tidak nampak seperti itu ya. Nah, itulah ayat. Nah, Allah ya berkomunikasi dengan kita melalui ayat-ayat gitu kan. Quran ya, itu kan tiap single, setiap satuan terkecilnya itu disebutnya ayat. Ya kan? Ayat, ayat, ayat. Quran terdiri dari 6.236 ayat. Nah, itu ayat, tanda gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam alam semesta ini itu juga tanda. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada pola penciptaan alam semesta ini dan terjadinya siang dan malam, ya ada tanda. Tuh ya. Tanda ini ya pada hakikatnya bukan tandanya, tetapi apa yang dibalik tanda itu. Nantilah kalau teman-teman mau ngerti semiotika, atau sebetulnya bisa sih teman-teman akses tuh. Ya. Soalnya Tadabbur Institute nih sudah 3 kali ngadakan, 3 kali apa 4 kali? Sudah berapa kali? 3 kali ya? Berguru dengan Al-Quran, ngebaku, MQ sama, udah 4 kali ngadakan kelas ya. Pertama berguru dengan Al-Quran bulan April kalau nggak salah. Yang kedua ngerti bahasa Quran bulan Juli. Kemudian manual Quran ini bulan November. Kemudian RPQ, rumus paham Quran, bulan Desember. Ya itu teman-teman bisa ngakses rekamannya, klik link di bio saya gitu. Nah, di situ nanti teman-teman akan ngerti apa sih semiotika nih gitu ya. Apa sih tanda? Kenapa Allah tuh mendeskripsikan dirinya dengan tanda? Deskripsinya dirinya dengan tanda. Apa? Apa deskripsi Allah tentang dirinya tuh? Yang kita sebut sebagai Asmaul Husna itu. Asma dari kata ismun. Ismun tuh artinya tanda. Loh, ismun itu nama. Ya, nama itu salah satu makna dari ismun. Ya. Saya nih orang kayak gini nih. Punya kacamata, pakai kacamata -6. Agak gemuk, rambutnya keriting. Ya. Kulitnya sawo matang. Ya. Nah, ini gimana cara menyebut orang ini biar sederhana? Dikasih nama gitu. Ya. Ada si Bejo, ada si Untung, ada si Budi, ada si Ani. Ya, pada dasarnya pemberian nama itu adalah tanda
Ya tanda itu ya merupakan salah satu salah satu unsur-unsur yang kita pelajari di semiotika. Makanya teman-teman kalau jadi umat Islam tuh kayaknya nggak sah lah kalau kita nggak belajar semiotika. Itu tuh penting sekali. Cuman ya umat Islam ya hari-hari belajar fikih aja. One day one juice aja. Ya gimana mau maju? Mau memahami Al-Quran tuh harus paham semiotika dulu. Nggak paham semiotika, kurang tuh. Pemahaman Qurannya kurang. Ya. Dan saya yakin, nah, ustadz-ustadz di Indonesia pun berapa orang yang ngerti semiotika. Gitu. Oke? Nah itu ayatnya. Jadi yang Allah tampakkan itu ayat. Kemudian kita akan masuk kepada penjelasan perjalanan selanjutnya. Gitu ya. Kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu untuk memperlihatkan ayat. Linuriyahu min ayatina. Keep in mind. Gitu. Oke? Nah selanjutnya peristiwa Mi'raj ini gitu ya. Tadi saya sudah tekankan pertama kali Mi'raj itu istilah yang kita buat sendiri, bukan berasal dari Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada ayat yang membahas Mi'raj ini, ya di surat An-Najm. Ya, itu tidak ada disebutkan kata-kata Mi'raj. Oke, jadi ya terima aja. Memang kita itu ya suka ngarang-ngarang gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi kalau ngarangnya tepat ya nggak apa-apa gitu, kayak Mi'raj gitu kan. Untuk menuju ke atas gitu ya. Nah, konteks ketepatan juga, entah ya apa namanya, benar-benar tepat atau tidak. Ayat yang membahas tentang Mi'raj ini adanya di surat An-Najm. An-Najm itu artinya apa sih? Coba jawab di kolom komentar. An-Najm artinya apa sih? An-Najm. Artinya apa An-Najm? Coba jawab dulu di kolom komentar. Mana nih? Pak Ari Santoso bintang. Apa arti An-Najm? Sebenarnya Najm itu bukan bintang. Nah, Pak Abdul Qadir bilang rumput. Ya, sesuatu yang mirip rumput tapi adanya di langit. Kalau terjemahan memang sederhananya dikatakan bintang gitu. Tapi maknanya itu rasi bintang, bukan bintangnya gitu. Rasinya gitu. Karena dia bentuknya seperti rumput. Betul Pak Abdul Qadir tuh. Memang najem itu pada dasarnya maknanya rumput gitu. Contohnya di surat Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru gitu, ya. Najem di situ artinya rumput gitu. Karena mempunyai bentuk ya berakar-akar gitu ya. Jadi najem itu artinya bukan bintang, sebenarnya rumput. Nah kemudian makna ini digunakan untuk rasi bintang. Ya karena rasi bintangnya bentuknya kayak rumput-rumput juga gitu. Makanya rasi bintang disebut juga dengan najem. Ya. Jadi kajian semantiknya gitu. Ya. Nah kenapa kok peristiwa Mi'raj itu ya adanya di surat An-Najm gitu. Artinya memang perjalanan Rasulullah ini ya akan melalui rasi-rasi bintang dan akan berlabuh di tempat yang namanya Sidratul Muntaha yang di dalamnya ada Jannatul Ma'wa gitu. Oke? Nah, jadi situ dulu tuh ya, surat An-Najm gitu. Artinya memang perjalanan ini bukan hanya terjadi di bumi gitu. Akan tetapi Rasulullah ya sudah mengarungi luar angkasa. Dengan apa ya? Dengan perangkat yang dia gunakan tadi, alladzi barokna haulahu. Ya. Ini nggak ngarang, ini kajian semiotika nih, nanti dibilangnya ngarang lagi. Ya. Dari barokna haulahu, ya, kemudian dari kajian semiotika An-Najm tadi, surat An-Najm, ini kita dapat simpulkan secara sederhana, artinya perjalanan Rasulullah itu bukan hanya ya dari satu titik ke titik lain yang ada di bumi, akan tetapi melintasi juga ruang angkasa. Jadi teknologi dari barokna haulahu itu ya teknologi modern gitu. Ya kan? Cuman kita sampai detik ini kita belum nyampe. Sekarang kita mau ke Mars aja susah payahnya bukan main. Ya sampai detik ini baru ada berapa wahana antariksa ya ke Mars gitu. Sudah ada sih gitu. Saya kan baca buku Kosmos juga tuh. Nggak tahu nih buku Kosmos itu keluaran tahun berapa, tapi ketika buku Kosmos itu ditulis, baru ada 2 wahana antariksa yang mendarat di Mars. Kalau sekarang mungkin sudah banyak. Buku Kosmosnya Carl Sagan. Tebal banget itu bukunya. Cuman
Bagus tuh bukunya tuh. Nah, kalau jadi umat Islam tuh baca kayak gitu-gitu loh, biar ngerti itu penciptaan gimana. Ya kan, jangan bacanya fikih aja gitu. Kan salah satu kriteria ulul albab itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang memikirkan bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Jadi sebetulnya saintis-saintis ya, ulama-ulama sains itu termasuk ulul albab gitu. Karena mereka yang memikirkan gimana matahari, gimana bumi, ya kan, gimana bulan, gimana Mars, ya kan, gimana Jupiter, gimana Uranus, gimana Neptunus, gimana Pluto, ya kan, sampai dikirim wahana antariksa, apa tuh? Wahana antariksa yang dikirim lepas, ada yang tahu nggak namanya? Yang dikirim tahun 70-an, ada yang tahu nggak? Voyager, ya. Sekarang nggak tahu jaraknya udah berapa jauh gitu ya. Ah, bukan vlogger, Voyager. Ya, jaraknya udah jauh tuh. Nah, Voyager itu selalu mengirim sinyal ke bumi melalui inframerah. Nah, itu teman-teman silakan cari tahu sendiri. Gitu ya. Nah, itu usaha kita sampai detik ini, ya kita mau nyebrang. Ibarat kita mau nyebrang ke Mars saja masih sulit sekali. Ya bahkan Pak Elon Musk gitu ya, menjadwalkan kita akan pergi ke Mars di 2030. Masih 4 tahun lagi. Itu pun kalau berhasil. Kalau kagak ya udah, tunda lagi. Ya, entah cucunya siapa nanti yang bisa pergi ke Mars gitu. Nah, tetapi Rasulullah sudah melakukan perjalanan mengarungi rasi bintang. Artinya teknologi yang dipakai oleh Rasulullah itu yang melampaui zamannya. Gitu. Ya jelas, ya proyek Tuhan gitu kan. Oke. Nah, sebetulnya banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi itu sebetulnya dapat kita jelaskan dalam perspektif ini. Itu merupakan teknologi-teknologi yang terjadi melampaui zamannya gitu. Zaman itu belum dikenal sama sekali. Contoh kan Mi'raj, Isra tadi ya. Isra. Kalau orang ketika itu ngomong gitu, aku semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Iya. Nggak ngigo lu gitu kan. Lu pergi dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam terus balik lagi ke sini. Pasti kita dibilang ngigo. Ya, pasti dibilang ngigo. Nah, kenapa? Karena kecepatan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada era itu. Nggak mungkin pada era Nabi ada manusia yang dapat melaju dengan kecepatan secepat itu sehingga dia bisa bolak-balik Mekah ke Palestina, Mekah lagi dalam waktu semalam. Jadi pada dasarnya adalah lompatan-lompatan teknologi. Gitu. Kalau hari ini, ya bisa-bisa aja. Kalau hari ini mungkin kita nggak heran. Ada yang ngaku, semalam aku dari Mekah ke Palestina. Terus dari Palestina ke Mekah lagi dalam satu malam. Ya kita nggak heran. Otak kita bakalan langsung menjawab, iya paling lo naik pesawat gitu. Ya kan, atau pesawat pribadi misalkan, jet pribadi. Ya bisa-bisa aja, jet pribadi itu kan kecepatannya ya cepat. Nah, jadi apa yang terjadi pada masa lalu sebetulnya bukan hal-hal yang mustahil. Akan tetapi kita perlu waktu untuk menjelaskan itu secara logis. Gitu ya. Contohnya Isra. Bagaimana perangkat Rasulullah berjalan dari Mekah ke Palestina? Ya seenggak-enggaknya mirip pesawat lah. Ya, mirip jet pribadi gitu. Ya kan? Tentu pakai device. Ya, dan device-nya jelas bukan kuda Pegasus bersayap gitu ya, bukan. Ya, kuda mana yang bisa melaju kayak gitu? Itu makhluk mitologi namanya, nggak real. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita mencoba menjelaskan ayat tentang Mi'raj ini ya. Sebetulnya dimulai dari ayat 1 ya, tapi klimaksnya itu di ayat 14. Ya, indah sidratil muntaha. Gitu ya. Indaha jannatul ma'wa. Oke, di sini kan Allah mengatakan indah sidratil muntaha. Itu dimaknai sebagai pohon bidara. Ya, pohon bidara ya, sidrah gitu. Soalnya di ayat lain ada kata-kata sidrun. Fi sidrin makhdud gitu ya. Kita maknai sebagai pohon bidara itu kayak gimana sih bentuknya? Kecil gitu, daunnya kecil. Biasanya dipakai buat rukyah-rukyah gitu kan. Nah, biasanya pohon bidara itu dipakai buat rukyah gitu. Nah,
Kenapa nggak pakai kaktus aja yang ngeruqyah? Biar langsung takut jin. Kalau bidara. Nah itu sidrun kita maknai sebagai pohon bidara gitu ya. Sidratil muntaha. Ya gampang-gampang aja sih kita bilang muntaha sidratil muntaha artinya apa? Pohon bidara yang ada di surga katanya gitu. Kenapa ada surga? Karena ada redaksi indaha jannatul ma'wa. Ya. Jadi kita agak pusing nih. Indah sidratil muntaha. Di sidratil muntaha ada jannatul ma'wa. Nah ini pusing nih. Pohon harusnya kan di bumi ada hutan, di dalam hutan ada pohon. Gitu. Nah tetapi kita memaknainya kocak gitu. Ya. Indah sidratil muntaha. Di pohon apa? Di pohon bidara. Di dekat pohon bidara ada taman, ada surga. Nah ini kan kacau. Harusnya kan sidratul muntaha itu dimaknai sebagai satuan yang lebih besar. Ya, kemudian di dalam sidratul muntaha itu ada jannatul ma'wa. Gitu. Nah saya nggak tahu nih bagaimana orang-orang terdahulu memaknai kata sidratul muntaha yang dimaknai sebagai sebuah pohon. Gitu. Entah apalah, apa namanya. Bahkan kalau diterjemahan sih nggak diterjemahin gitu. Di sidratil muntaha gitu. Ada footnote-nya? Nggak ada. Nggak dijelaskan gitu. Apa makna sidratil muntaha. Sebetulnya kalau secara bahasa ya teman-teman. Kata-kata sidratun itu berasal dari kata sadaro. Ya vokal dasarnya sin, dal, ro. Artinya apa? Artinya terpesona dengan apa yang dilihatnya. Itu makna kata sidro. Jadi sidroh itu artinya takjub. Terpesona dengan apa yang dia lihat. Ya kan? Muntaha artinya ya apa namanya? Tujuan, destinasi gitu. Ya kan? Ini dua hal yang sebetulnya dalam mentakwil ayat ini gitu ya. Kita masih pilih-pilih nih gitu. Jadi sidratul muntaha ini apakah maknanya pohon bidara? Tapi kalau pohon masa ada taman di dalam pohon itu kan aneh gitu. Ya kan? Tetapi apa namanya kalau kita maknai sebelum-sebelumnya kan saya selalu memaknai sidroh ini ya sesuai dengan kaidah bahasanya aja gitu. Artinya terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ya. Tentang apa? Tentang ya destinasinya tadi. Ketika dia sampai dia takjub terhadap apa yang dilihatnya. Gitu kan. Saya memaknai seperti itu aja gitu. Indaha jannatul ma'wa. Oke lah, kalau kita ingin memaknai sidratul muntaha sebagai suatu tempat, gitu ya, sebagai suatu destinasi, gitu. Lantas sidroh ini artinya apa? Ya kan, ngambang jadinya. Kita membuat takwil tuh nggak jelas, ya kan seperti itu. Sidratul muntaha itu apa? Planet kah, kayangan kah, apa gitu kan? Atau bintang kah, atau bumi kah, asteroid kah, apa? Gitu. Nggak jelas. Ya kan? Dan kita nggak bisa mengklaim ini surga, nggak bisa, jelas nggak bisa. Ya, kalau kita jump ke ayat selanjutnya, ayat indah jannatul ma'wa, kita nggak bisa mengatakan jannah di situ artinya surga. Sama juga ketika misalkan teman-teman buka surat Yasin, gitu kan. Wa ja'alna fiha jannatin, bukan cuma satu jannah, jannat. Kami jadikan di bumi jannah. Apa artinya? Surga. Ya bukan. Jadi kita jumping conclusion setiap ngelihat kata jannah selalu dimaknai surga itu salah. Ya. Kenapa? Karena jannah yang Allah bicarakan itu sudah ada. Termasuk jannah yang ada di sini nih, di surat An-Najm ini. Jannah ini sudah ada. Sedangkan yang Allah maksud dengan jannah yang ada di akhirat, which is surga, itu sampai detik ini belum ada. Ya. Ini saya ngarang nggak ngomong kayak gini. Enggak, buka aja surat Ibrahim ayat 48. Sebetulnya apa sih hakikat akhirat? Akhirat itu kelanjutan dari fase alam kita yang sekarang ini gitu. Ya kan? Alam kita ini kan nanti hancur. Ya, hancur bukan lenyap, hancur. Kita nggak pernah kan memaknai kiamat itu sebagai lenyapnya alam semesta ini, nggak ada. Cuma hancur. Ya. Gunung-gunung berterbangan,
laut tumpah, langit jatuh, biar hancur. Artinya memang itu sudah kita dapat konfirmasi bahwasannya alam semesta ini akan menuju ketidakteraturan. Ya, atau dalam hukum termodinamika itu disebutnya entropi. Ya, pada satu titik tertentu alam semesta ini akan hancur. Bukan hilang ya. Materi itu nggak bisa ngilang. Nggak bisa musnah, nggak bisa. Materi itu cuma bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika membentuk entitas baru, dia membentuk formasi. Ketika hancur, formasinya bubar. Gitu. Menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Ya. Gampangnya kayak air lah. Air itu ya nggak pernah musnah. Kalau padat jadi es batu. Ya tambah kalori jadi air biasa. Tambah lagi kalorinya, ya, energi kalornya, panasnya, jadi air mendidih. Tambah lagi kalornya, ya, jadi menguap, hilang bentuk airnya. Tetapi apakah materinya ngilang? Ya enggak. Apakah partikel-partikelnya ngilang? Enggak. Ya, partikel alam semesta ini enggak bisa ngilang. Ya, hanya bisa terkonversi jadi energi, kemudian terkonversi lagi jadi materi. Gitu-gitu terus. Ya. Nah, akhirat itu kalau kita lihat di surat Ibrahim ayat 48 tadi, ya, yang namanya hari kehancuran itu hari bergantinya bumi dengan bumi yang lain. Surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ard ghairal ard. Bumi kita ini berganti dengan bumi yang baru. Ya, di situ Allah menggunakan kata ghair. Artinya apa? Artinya partikel penyusunnya, ya partikel penyusun yang sama dengan penyusun alam kita sekarang ini sama. Ya. Jadi ibarat kata bumi kita nih hancur, terurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yang mungkin bisa sampai menjadi gas. Ya. Kemudian nanti membentuk formasi lagi gitu. Ya. Kayak matahari kita, kayak tata surya kita, ini kan hasil bentukan dari nebula yang sebelumnya, dari supernova yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya di tata surya kita nih, ya ada tata surya lain. Tapi mataharinya sudah selesai, gitu kan. Hidrogennya sudah habis, gitu. Akhirnya meledak. Planet-planet sekelilingnya di tata surya terserap. Ya. Supernova, ledakan, bintang. Nah, dari ledakan itu terbentuk lagi formasi baru. Nah, kawasan-kawasan yang di pusat dari tata surya itu ya terdiri dari hidrogen. Gitu. Samping-sampingnya tanah-tanah. Makanya planet-planet di samping-samping matahari itu planet-planet padat. Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu planet padat. Yang terdiri dari batuan, tanah. Akan tetapi planet-planet yang jauh, ya, ini kenapa jadi guru fisika? Ya, planet-planet yang jauh, ya, Uranus, Neptunus, ya, itu kebanyakan planet-planet gas. Jupiter, itu kan planet gas semua. Udah jauh dari pusat tata surya, gitu. Nah, jadi akhirat itu kurang lebih, ya, akan terjadi proses yang sama. Itulah yang Allah maksud dengan akhirat. Ya, ketika alam semesta ini hancur, kemudian membentuk formasi ulang. Di situ baru nanti ada yang namanya surga. Hari ini belum ada. Oh, jadi semua interpretasi yang mengatakan surga-surga itu salah. Ya salah. Ya, Adam dibilang dari surga. Ya salah. Surganya belum ada. Nabi Muhammad Isra dibilang surga. Ya salah. Surganya belum ada. Jadi jannah yang dimaksud apa? Ya kalau Adam itu ya hutan sini gitu. Hutan yang ada di bumi ini. Hutan Kalimantan, hutan Sulawesi. Ya hutan yang ada di muka bumi ini, jannah gitu. Ya jannah-jannah yang Allah maksud dalam surat Yasin itu. Ya. Nah, disitulah baru kita mendapat penjelasan yang logis. Tapi kacaunya umat Islam dikasih tahu yang logis, malah nolak. Lebih milih mitos. Kenapa? Karena kata bapak saya. Jadi landasan kebenaran kita tuh apalah sebetulnya gitu. Dikasih tahu yang logis, nolak. Kenapa nolaknya? Kata bapak saya gitu. Ini kata ulama terdahulu. Kan gak argumentatif banget gitu. Dikasih tahu yang benar sesuai ilmu pengetahuan, sesuai dengan kesemantik Al-Quran, milihnya apa kata bapak saya. Padahal bapaknya nggak pernah belajar sains juga gitu kan.
Nah itu nggak pernah mempelajari Al-Quran juga gitu. Yang pelajari Al-Quran ya bab-bab sholatnya doang, bab-bab puasanya doang. Nah ini penyakitnya umat Islam. Ya, selalu mengagung-agungkan apa yang sebetulnya yang nggak agung. Yang agung itu ya Quran ini gitu kan. Kita disuruh tunduk sama Quran. Quran ini agung. Yang kita agungkan Quran gitu kan. Kemarin kan di video YouTube udah saya jelaskan apa itu entitas hak. Itu kita agungkan. Allah, Quran, alam semesta. Kita agungkan. Selain itu, kalau ada yang membuat statement bertentangan dengan 3 hal ini, tolak. Ya, don't care. Kita nggak peduli sebesar apapun titel dia sebagai ulama, ya nggak peduli gitu ya. Masa kita melebihkan dia di atas Quran, kan nggak mungkin gitu. Quran bilang A, kemudian dia ngotot bilang minus A, ya hanya karena dia bersorban, rajin puasa, rajin sholat, hajinya udah 17 kali misalkan. Ya nggak mungkin gitu kita mengagungkan dia. Tetap yang kita agungkan Quran gitu. Ya, jadi umat Islam tuh jangan katro-katro bener gitu ya. Kalau terlalu katro tuh nanti susah dibenerin gitu ya. Oke, susah dibenerin. Oh, maunya ngotot aja. Aku lebih percaya. Udah selesai tuh. Oke. Nah, di sini kembali lagi ke Jannatul Ma'wa tadi ya. Jannah yang bisa menjadi tempat bernaung. Ma'wa dari kata awa ya'wi gitu ya. Masih ingat nggak ayat Nabi Nuh ketika nyuruh anaknya naik ke Bahtera gitu ya. Apa jawaban anak Nabi Nuh? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Surat apa tuh? Sa'awi. Dari kata awa ya'wi sama dengan kata penyusun ma'wa tadi. Ya. Sa'awi ila jabalin. Surat apa tuh? Surat Hud ayat 43. Ya. Sa'awi. Itu dari kata awa ya'wi gitu ya. Karena aku awi gitu ya. Sa'awi ila jabalin. Nah jadi awa ya'wi itu artinya tempat berlindung, ya, tempat bernaung gitu. Nah Rasulullah sampai kepada Sidratil Muntaha yang kita maknai sebagai nama tempat, tetapi saya lebih memaknainya sebagai makna dasarnya aja ya, sesuai dengan makna bahasanya aja. Sidratil Muntaha artinya Nabi terpesona dengan destinasi itu. Ya, terpesona dengan destinasi yang dia kunjungi. Karena kan di situ di surat An-Najm itu Allah bolak-balik mengatakan Nabi ini nggak mimpi. Gitu. Nabi itu ngelihat betulan. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a di ayat 11. Ya. Apa yang dia lihat tuh bukan bohongan, bener-bener gitu. Ya. Afatumarunahu ala ma yaro gitu. Orang-orang kan mempermainkan terhadap apa yang dilihat Nabi Muhammad. Padahal yang dilihat Nabi Muhammad itu betulan. Ya. Tetapi dia terpesona dengan apa yang dia lihat. Karena yang dia lihat itu ya bukan bumi ini lagi. Akan tetapi rasi-rasi bintang. Ya. Kemudian sampailah Nabi pada muntahanya itu. Gitu ya. Pada destinasinya itu. Ya. Di situ ternyata ada jannah. Atau dalam bahasa lain, ya, kita dapat simpulkan bahwasannya Nabi itu pergi ke satu planet. Yang mana planet itu ya, menyimpan kehidupan. Ya. Jadi sampai detik ini, ilmuwan itu mengonfirmasi kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Yang dikonfirmasi kemungkinannya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya ilmuwan saintis manapun, ya, atau termasuk yang bikin buku Kosmos ini, Carl Sagan, ya, atau termasuk yang bikin buku ini, itu mengonfirmasi, mungkin nggak ada kehidupan di luar bumi, mungkin di tata surya mana, ya di galaksi mana gitu, ya, pasti ada kehidupan seperti di bumi, pasti ada. Entah kehidupannya berbasis apa, tetapi pasti ada kehidupan itu, ya kan? Mungkin bumi ini bukan satu-satunya yang menyimpan kehidupan, dan itu sudah dikonfirmasi Nabi ketika peristiwa Mi'raj ini. Ada jannah,
Ya, di destinasi, di tempat yang Rasulullah kunjungi itu ada jannah, ada hutan. Ya kalau ada hutan ya kita ngomongin hutan ya artinya di situ ada pepohonan, ada sumber air, ya, ada sungai-sungai, gitu. Ya. Oleh sebab itu Nabi sidrah, gitu, terpesona dengan apa yang dia lihat. Ya, karena setelah berjalan jauh, oh ternyata di belahan universe sana ada planet yang menyimpan kehidupan. Ya. Dan disitulah Nabi berlindung atau bernaung. Ya, Jannatul Ma'wa. Nah, jadi perjalanan Nabi sebetulnya perjalanan teknologis. Ya. Bukan perjalanan jalan-jalan ke surga, ngeliat orang. Jalan-jalan ke neraka, ngeliat orang diazab. Jalan-jalan ke surga, ngeliat orang. Ngeliat orang-orang, katanya orangnya masih di barzah, kok tiba-tiba udah skip, tiba-tiba di surga aja, di neraka aja. Nah ini loh, mitos-mitos yang kita buat tuh kadang-kadang gak koheren. Orang mati di mana? Di barzah. Nah, terus kok tiba-tiba udah dilihat Nabi di surga neraka tuh gimana ceritanya? Jadi nggak koheren kok kita bikin mitos tuh. Ya. Nah, Quran nggak pernah bilang gitu. Ya, ini loh lihat ayatnya ini. Ya. Kemudian ditutup dengan Laqad ro'a min ayati robbihil kubro. Yang dilihat Nabi itu adalah tanda, ayat, atau dalam bahasa lainnya fenomena alam. Ya, entitas-entitas yang ada di alam semesta ini. Kita jangan hanya terfokus di bumi, di seluruh universe ini. Yang Nabi lihat adalah entitas, ya, yang ada di alam semesta ini. Spesifiknya adalah sebuah planet di mana planet itu menyimpan kehidupan karena ada jannatul ma'wanya. Ada hutannya. Ya, kalau ada hutan otomatis ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon yang rindang. Ya, seperti itu. Nah, apa yang diketemukan Nabi ini Allah sebutnya sebagai ayati robbihil kubro. Ayat-ayat yang luar biasa yang dilihat oleh Nabi. Ya, yang mungkin kita sampai kita mati pun nanti ya, atau sampai cucu kita mati pun nanti, kita belum tentu bisa sampai ke planet itu. Ya. Bahkan sampai detik ini ya, ilmuwan itu hanya mampu mendeteksi, ya, bukan mendeteksi, hanya mampu mengatakan, mengonfirmasi kemungkinan ada kehidupan lain di luar bumi. Sebatas itu aja ilmuwan hari ini 2026 ini. Ya. Nah 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengonfirmasi ada kehidupan di luar bumi. Dan Nabi sudah sampai ke sana. Gitu. Ya, itu hakikat dari Mi'raj. Jadi Mi'rajnya Nabi itu ya melihat lagi, melihat tanda lagi. Tanda apa? Ya tanda bahwasannya Allah tuh bener ngomong itu. Ya, Nabi diperjalankan kepada satu planet mengarungi rasi-rasi bintang. Ya, karena ada di surat An-Najm, gitu ya. Dan di planet itu menyimpan kehidupan. Ada yang namanya Jannatul Ma'wa. Dan itu merupakan tanda dari Tuhanmu yang amat besar. Ya, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman pelajaran kita dari semalam ya buset. Kita udah bahas Isra, kita udah bahas Mi'raj. Jadi pada dasarnya Isra Mi'raj itu perjalanan agar Nabi dapat ditampakkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah, tanda-tanda Allah. Yang biasa diterjemahkan oleh Kemenak tanda-tanda kebesaran. Kenapa harus bisa ada tanda-tanda kebesaran terus? Tanda-tanda Allah. Ya. Di surat Al-Isra Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Di surat An-Najm ditutup juga dengan laqad ro'a min ayati robbihil kubro. Sama-sama ayat. Yang dilihat Nabi bukan Allah, tetapi ayat-ayat Allah. Dan besok ya hari Jumat, hari Sabtu kita akan berantas mitos. Ya. Judulnya, ini gak ada judulnya nih. Besok sama hari Sabtu kita akan bikin judul nih. Berantas mitos Isra Mi'raj. Ya, datang besok ya, jam 5 pagi, insya Allah. Insya Allah kita akan bahas tentang berantas Isra Mi'raj. Apa aja yang kita bahas? Saya sudah merangkum sebetulnya beberapa poinnya. Saya bacakan aja poin-poinnya dulu ya.
Satu, Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi yang lain yang jumlahnya 120.000 gitu ya. Dua, Nabi Muhammad sebelum Mi'raj ya menjadi imam sholat jamaah nabi-nabi yang ketemu banyak itu di Masjidil Aqsa. Ketiga, Nabi jalan-jalan ke surga dan neraka. Keempat, Nabi melihat Allah langsung untuk menerima perintah sholat. Kelima, ya ketika Nabi menghadap Allah, Jibril nggak ikut. Kenapa? Karena Jibril nggak bisa ketemu sama Allah langsung. Kenapa? Karena beda frekuensi cahaya. Kalau Nabi bisa ketemu karena Nabi dibuat dari cahaya Tuhan. Ya kan? Artinya Jibril dari cahaya siapa dia? Ya itu yang kelima. Yang keenam, tawar-menawar rakaat sholat dengan Nabi Musa. Wah ini kisah yang viral gitu ya. Dari 50 kali jadi 5 kali. Ya bolak-balik revisi sampai 9 kali. Jadi Nabi itu menerima perintah sholat kayak revisi skripsi gitu. Oke. Yang ketujuh, Nabi naik Pegasus bersayap ketika Isra Mi'raj. Jadi insya Allah Jumat sama Sabtu kita akan bahas 7 mitos ini. Loh itu mitos gak? Mitos. Besok argumennya saya akan jelaskan. Oke itu ya teman-teman. Setelah ini insya Allah ada pengumuman dari admin untuk teman-teman di Tadabbur Institute. Yang mudah-mudahan teman-teman ikut mendukung gitu ya. Program kita ini kemarin saya udah ngobrol sama Guru Iswan gitu. Jadi habis ini teman-teman lihat aja di grup admin akan mengumumkan project kita, project ketiga gitu ya di Tadabbur Institute. Itu aja teman-teman, makasih banyak yang sudah ngikutin live. Follow, jangan lupa follow ya. Besok jam 5, jam 6, stay tune. Kita akan bahas tentang mitos-mitos terkait Isra Mi'raj. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.